Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 8 Februari 2021. Sebelum kita memulai pekan ini dan semua aktivitas kita di hari ini, mari kita bersekutu Bapak Ibu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 29 ayat 17. Demikian bunyinya, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, sungguh membahagiakan apabila anak-anak menjadi penghiburan bagi orang tuanya. Kebahagiaan yang besarlah ketika anak itu mampu menjadi penghiburan bagi orang tuanya. Tetapi sungguh menderitalah bila si anak menjadi beban dan tak mampu memberi penghiburan kepada orang tuanya. Artinya Bapak Ibu, penghiburan itu akan berbuah sukacita kepada setiap orang tua. Maka bagi orang Batak ada falsafah di dalam hidupnya, anak kokido hamoral piau. Maka kekayaan orang tua terletak pada anaknya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum kita jauh melihat tuntutan teks kita ini di ayat yang ke-20, di ayat yang ke-17 ini, pasal 29 ini perlu kita lihat Bapak Ibu, sebuah cerminan untuk diri kita, memeriksa diri kita dengan jujur. Apakah kita benar-benar mampu menerima nasihat-nasihat bijak yang dituliskan oleh Amsal? Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita melihat pasal 29 ini, di ayat terakhir itu adalah respon orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Karena pada dasarnya orang-orang yang tidak mau menerima nasihat akan menerima malapetaka, seperti yang dikatakan di akhir pasal ini. Maka salah satu nasihat di pasal 29 ini diperhadapkan kepada kita untuk hari ini, di tanggal 8 ini. Bagaimana orang tua mampu memberikan didikan yang baik kepada anaknya, karena tujuan daripada pendidikan kepada anak itu menjadi penghiburan sukacita besar kepada orang tua. Bapak Ibu serta saudara-saudari, menerima ajaran setiap nasihat di Amsal ini tujuannya untuk apa selain daripada menyenangkan hati orang tua? Di ayat yang ke-17 ini ternyata di ayat ke-16 sebelum ayat harian ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang-orang yang menolak nasihat adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang memang menerima dirinya untuk melakukan pelanggaran. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudari, amanat dari Amsal pasal 17 ini menawarkan kita agar terkhusus kaum-kaum muda untuk dididik dengan cara yang benar. Mendidik cara yang benar Bapak Ibu tidak hanya cukup dengan kata-kata. Maka orang tua itu pada dasarnya tidak menyuruh anaknya untuk ke gereja, tidak menyuruh tapi membawa anaknya ke gereja. Itu berbeda Bapak Ibu. Maka jangan didik anakmu untuk menyuruh ia ke gereja atau ke persekutuan, tapi bawa. Ketika kita membawa berarti kita ikut. Maka yang dibutuhkan orang-orang muda belakangan ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, bukan kata-kata bijak saja, tetapi terhadap juga penting sikap yang baik. Penting juga kisah hidup yang menurut mereka, orang tua mereka itu adalah orang yang dewasa secara rohani. Maka dari orang tua seharusnya mampu menggambarkan hidup-hidup orang yang dewasa secara rohani pula. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudariku, terkhusus kita kaum-kaum muda, jangan berputus asa untuk menerima didikan yang baik dari setiap orang tua kita. Karena anak-anak yang baik dapat bertumbuh baik karena didikan orang tuanya yang baik pula. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudari, bertanggung jawablah kepada setiap anak yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga kita masing-masing. Dan bertanggung jawablah setiap anak pula terhadap didikan yang diberi orang tua kepadanya. Karena didikan orang tua itu tidaklah untuk menjerumuskan anak-anaknya,
Orang tua yang baik memberikan didikan jauh lebih baik kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, marilah kita sesuaikan teks firman Tuhan di hari ini, di hari yang pertama di minggu ini, dengan Minggu Seksagesima. Topik minggu kita adalah Allah kekuatan kita. Maka bagaimana Bapak, Ibu, serta saudara-saudari mampu mendidik anak-anak Bapak, Ibu dengan baik? Seperti topik minggu kita, Allah lah yang mampu dan menguatkan kita di setiap kehidupan kita masing-masing. Dan di hari ini kiranya Tuhanlah yang berkati dan memberi kekuatan kepada kita sekalian. Terpujilah Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.